Sombong karena harta banyak, ya. Sombong karena bisa beli mobil mewah juga banyak, ya. Sombong karena jabatan juga banyak, sombong karena banyak pengikut juga banyak. Di antara sombong arogan. Arogan itu sombong. Orang arogan biasanya kenapa? Karena sombong, mentang-mentang merendahkan, itu sombong. Dari ucapannya, dari teriakannya, dari wah. Kenapa? Dia ada backingan di belakang, makanya dia angkuh. Hati-hati ikhwan. Gara-gara baju saja Allah pernah membenamkan seseorang dalam tanah. Sampai sombong gara-gara ilmu, merendahkan yang lain. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Ini ada seorang makan di sisi Nabi, makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW menegurnya. Kata Rasulullah SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang ini, dia akhadatul izzah, yaitu egonya keluar. Dia bilang, la astati, saya enggak bisa makan dengan kanan. Padahal dia bisa. Dan Rasulullah tahu ini karena kesombongan, ya. Yang nyuruh Rasulullah SAW utusan Allah, namun dia masih berani mengatakan saya tidak bisa. Maka Rasulullah doakan keburukan kepadanya. Kata Rasulullah, lastata'ta, kau tidak bakalan mampu. Kalau memang demikian, ma mana ilal kibar. Kata Rasulullah, ini tidak mencegahnya kecuali kesombongan. Sombong yang dia tidak sampai mengatakan saya tidak bisa. Padahal dia bisa. Akhirnya benar dihukum menyelisih sunnah Nabi SAW. Akhirnya orang itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Ya, ada yang mengatakan tangan kanannya menjadi seperti apa namanya, syalal, apa bahasa, apa penyakit yang tidak bisa digerak lagi, apa namanya, lumpuh, ya. Ya, tangan kanannya sudah enggak bisa gerak lagi akibat dia menentang atau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dalil terkadang seorang mengatakan tidak mau bukan karena tidak bisa, tapi karena ego, ya, karena ego, ya. Oleh karena seorang kalau di depan sunnah Nabi, di depan syariat, jangan mengedepankan egonya, ya. Kalau sudah di depan syariat, hendaknya dia tunduk. Khawatir akan menimpanya keburukan sebagaimana menimpa orang ini, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Harithah ibni Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maka maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Yaitu kullu utulin jawazin mustakbir. Setiap orang yang utul tu jafi al-qasi, yaitu orang yang al-qasi al-jafi, yang kasar, keras terhadap orang lain, ya. Jawaznya dikatakan badannya besar dan sombong. Al-mukhtal, yaitu berjalan dengan kesombongan. Mustakbir, yaitu orang yang angkuh. Orang yang angkuh, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, wa taqaddama sampai di sini muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwasanya penghuni neraka yaitu orang yang memiliki akhlak yang buruk, sombong secara hati, kemudian ekspresikan dalam gestur tubuhnya, di mana dia sombong dari cara berbicaranya, cara berjalannya, dan kasar. Dan kalau sombong biasanya arogan, kasar kepada orang lain. Kalau kita lihat hadis-hadis atau dalil-dalil tentang penghuni surga atau penghuni neraka, mungkin boleh saya katakan bahwasanya sebab utama masuk surga adalah tauhid dan akhlak yang baik. Tauhid, dan sebab utama masuk neraka adalah syirik dan akhlak yang buruk. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akhlak yang buruk menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Maka seorang waspada dalam bersikap sesama manusia kepada orang lain, hendaknya dia berusaha menjaga akhlaknya. Karena seperti hadis-hadis seperti ini, ya. Mau aku kabarkan kepada penghuni neraka. Ternyata itu tentang akhlak. Dia sombong, dia angkuh, sikap kasar, keras kepada orang lain, arogan, mentang-mentang. Biasanya gitu kalau sudah punya backingan atau sudah punya, ya, kekuatan, maka sikap kasar kepada orang lain, ya. Karena arogan, mentang-mentang. Nah, ini ternyata merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Kembali lagi, ini tentang kesombongan, bahwasanya sombong sebab masuk neraka jahanam. Kemudian hadis berikutnya, wan Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Saling berdebat antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka neraka berkata, yaitu lihat penghuniku, kata neraka, fiyya al-jabbarun al-mutakabbirun. Yang ada padaku adalah orang al-jabbar. Jabbar itu orang zalim, yang semena-mena. Ya. Wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Itulah penghuniku, kata neraka. Wa qalati al-jannah, dan surga berkata, fiyya dhu'afa'un nas wa masakinuhum. Adapun yang ada padaku orang-orang yang lemah dan orang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan di antara keduanya, antara surga dan neraka, terjadi perdebatan di antara mereka berdua, ya. Kata Allah, innaki al-jannatu rahmati arhamu biki man asya. Sungguhnya engkau surga, engkau adalah rahmatku, yang dengan engkau aku merahmati siapa yang aku sukai. Wa innakin naru adzabi. Adapun engkau wahai api neraka adalah azabku. Wa adzibu biki man asya'u. Aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Wali kilaikuma alayya mil'uha, dan kalian berdua akan aku penuhi penghuninya. Pada sini dibuka dengan Rasulullah mengabarkan, ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya terjadi diskusi dialog antara surga dan neraka. Dan kita meyakini zahirnya bahwasanya Allah bisa menjadikan benda-benda yang mungkin menurut kita bukan manusia, selain malaikat, selain jin, ternyata mereka bisa berbicara, ya. Seperti Allah sebutkan ketika Allah panggil bumi dan langit, tau'an au karhan qalata ataina ta'iin, maka bumi dan langit berkata, kami datang ya Allah dalam kondisi taat kepadamu, ya. Itu bumi dan langit juga berbicara. Demikian juga Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya sebagian benda-benda memiliki perasaan, seperti Rasulullah SAW mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bahwasanya gunung Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia pun mencintai kami, ya. Seperti Rasulullah kabarkan juga tentang kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, kemudian diletakkan baju di batu, kemudian batunya pergi membawa lari baju Nabi Musa. Nabi Musa kejar dengan berkata, ya hajar saubi, wahai batu, bajuku jangan pergi. Yaitu Nabi Musa mengejar batu tersebut. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, inni la'alamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Saya tahu batu di Mekah dulu sering memberi salam kepadaku sebelum saya diutus. Jadi kalau Nabi lewat dia bilang assalamualaikum. Jadi batu itu kasih salam, mengucapkan salam kepada Nabi. Demikian juga para sahabat mendengar ketika Nabi biasanya berkhutbah bertelekan kepada batang pohon korma. Ketika dibuat mimbar, Rasulullah meninggalkan batang pohon korma tersebut. Ternyata pohon korma tersebut menangis dan terisak, dan isakannya didengar oleh para sahabat. Sampai Rasulullah datang kemudian mengelus-ngelusnya, mendiamkannya. Demikian juga para sahabat mendengar kita Rasulullah SAW makan makanan di tangan Nabi bertasbih. Demikian juga pada hari kiamat Allah mengabarkan bahwasanya tangan dan kaki bisa berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka, maka tangan mereka yang berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Allah juga berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ternyata kulit-kulit juga berbicara, ya. Kulit-kulit berbicara. Kemudian pemilik kulit berkata, kenapa kalian berjadi saksi atas keburukan kami? Maka kulit-kulit berkata, qalu lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah membuat kami bisa berbicara. Yang telah Allah membuat siapa berbicara, Allah bisa bikin kami juga berbicara. Dan di antaranya surga dan neraka berbicara. Allah sebut dalam Al-Qur'an neraka berbicara. Allah berkata kepada neraka, yauma naqul li jahannam, dalam surat Qaf, yauma naqul li jahannam halim talati. Hari tersebut kami berkata kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Kata neraka, belum. Wa taqulu hal min mazid. Kata neraka, masih ada tambahan enggak? Neraka masih luas, ya.
Jadi enggak ada coupling yang kosong, coupling yang penuh, masih masih luas ya. Jadi neraka minta tambahan. Maka berdiskusilah neraka dengan surga. Mereka saling mengabarkan siapa penghuni mereka. Maka neraka berkata, "Fiyya al-jabbarun wal-mutakabbirun." Yang menempatiku orang-orang sombong, orang-orang semena-mena dan orang-orang sombong ya. Dan Allah telah berfirman tentang neraka, "Fabi'sa mathwal mutakabbirin." Bahwasanya neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk orang-orang sombong. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang sombong tempatnya di mana? Di neraka. Kalau mau masuk surga jangan sombong. Kapan sombong mudah masuk neraka. Kalau mau surga jangan semena-mena. Ya. Kapan semena-mena masuk neraka. Biasanya orang semena-mena ya orang berbuat lalim itu juga karena apa? Kesombongan, mentang-mentang arogan. Sombong ya. Karena ada kesombongan, makanya dia arogan, makanya dia semena-mena. Sebaliknya surga berkata, "Fiyya du'afa'un nas." Yang tinggal yang mengisiku adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah wa masakinuhum, orang-orang miskin. Orang miskin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'tu al-jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku lihat surga, aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Ya, adapun neraka kebanyakan penghuninya orang-orang sombong. Orang sombong biasanya orang yang memiliki kelebihan jabatan atau harta. Tapi tidak semua orang pejabat maupun kaya sombong, enggak, tapi banyak di antara mereka yang sombong. Maka Allah pun memutuskan perkara mereka berdua dan Allah berkata, "Wahai surga, engkau adalah rahmatku, dengan engkaulah aku akan merahmati siapa yang aku kehendaki. Dan wahai neraka, engkau adalah azabku, aku akan mengazab dengan engkau siapa yang aku kehendaki." Kemudian Allah mengatakan, "Kilaikuma," dan untuk kalian berdua masing-masing, "alayya mil'uha," aku akan memenuhi. Jadi neraka akhirnya datang dalam hadis, neraka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka berkata, "Ya Rabbi, akala ba'dhi ba'dha." Ya Rabbku, saking panasnya sehingga sebagianku memakan sebagian yang lain. Saking panas menyala-nyala dan tidak ada isinya. Neraka minta ada isi agar ada yang dibakar. Ketika ada yang tempat yang kosong, maka neraka membakar satu dengan yang lainnya. Hatta yada'a Rabbul Izzati qadamahu. Sampai Allah pun menginjak neraka, kemudian neraka pun berhenti tidak meminta untuk diisi lagi. Maka berhentilah tidak minta untuk diisi lagi. Adapun surga ketika masih ada tempat yang kosong ya, maka Allah menciptakan makhluk ya ketika itu untuk mengisi surga. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk tersebut tidak pernah menjalani ujian seperti manusia di bumi ini. Diciptakan untuk mengisi surga sehingga tadi Allah mengatakan, "Aku akan memenuhi surga dan aku akan memenuhi apa? Neraka." Sehingga surga penuh, neraka penuh. Ya, ini menunjukkan akan luasnya neraka dan akan luasnya surga ya. Luasnya neraka sampai disebutkan dalam hadis, "Inna syamsa wal qamara mukawwarani yaumal qiyamati." Sungguhnya matahari dan bulan diredupkan cahayanya. Kemudian ulqiya, dilemparkan di neraka. Jadi neraka diisi matahari dan diisi juga apa? Rembulan. Matahari luasnya kayak apa? Surga luas sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatin arduhas samawati wal ard." Surga yang seluas langit dan bumi. Di sini Allah menggunakan lafal ardun. Kalau dalam bahasa Arab ada tul, ada ard. Kalau tul itu artinya panjang, ard itu artinya lebar. Allah mengatakan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Kata para ulama artinya lebih luas daripada langit dan bumi karena Allah hanya menyebutkan lebarnya saja meliputi langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan panjangnya? Jadi artinya surga sangat luas, neraka juga sangat apa? Sangat luas ya. Jadi enggak usah khawatir, Ustaz, nanti kalau terlambat surga penuh. Enggak penuh, yang penting kau bisa masuk. Kalau kau masuk pasti ada tempatnya, masih ada coupling kosong. Bahkan kalau semua makhluk sudah masuk surga, masih ada coupling kosong. Dan Allah akan ciptakan makhluk untuk mengisi surga tersebut. Jangan bilang, tenang, neraka sudah full, nanti saya di surga. Tidak ada, neraka enggak ada pernah full ya. Satu dunia dari Nabi Adam sampai sekarang, kalau yang penjahat semua masuk neraka, tetap neraka belum apa? Full. Dan dia masih mengatakan, hal mim mazid, ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Baik. Jadi ini dalil bahwasanya
kesombongan mengantarkan seorang untuk menetap di neraka jahanam, waliyadzubillah. Jadi nggak usah sombong-sombong. Kapan kita merasa sombong udah berhenti. Sombong, aduh tempatnya neraka. Ini buang sombong itu. Kapan ada gejala sombong, ada sinyal kita, saya kok sombong sih? Ngomong saya kok sombong sih? Kok arogan banget tulisan saya? Kok arogan banget komentar saya? Kenapa saya arogan? Pasti ada kesombongan. Segera auzubillahi minasyaitonirrajim, istighfar, buang itu kesombongan. Enggak usah arogan. Dan tunjukkan siapa saya enggak usah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yanzurullah yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Allah tidak memandang pada hari kiamat kelak kepada orang yang menggeret sarungnya karena sombong. Ini tentang hukum isbal. Hukum isbal, ya. Jadi isbal, ya, atau sunnah kita menggunakan sarung atau celana adalah di atas mata kaki, ya. Ila nisfis saq, ya. Izarul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarung seorang mukmin yaitu letaknya dari setengah betis sampai ke mata kaki. Itulah areal sunnah. Areal apa? Sunnah. Jangan berlebihan sampai melebihi setengah betis, ya. Jangan berlebihan dan jangan juga terjulur sampai di bawah mata kaki. Selama di atas mata kaki dan selama di bawah setengah betis itulah sunnah. Dan seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dapat pahala ketika berpakaian. Dia sengaja berpakaian seperti ini agar mengalir argo pahala dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia harus memanjangkan celana dan sarungnya, batas maksimal di mata kaki, jangan sampai turun dari bawah mata kaki. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Para ulama sepakat jika isbal di bawah mata kaki karena sombong maka ini dosa besar dan Allah tidak akan melihatnya pelakunya dan Allah akan memberikan dia adab yang pedih dan dia akan dimasukkan di neraka jahanam karena dia sombong. Kemudian para ulama berselisih bagaimana jika orang isbal tapi tidak sombong. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat mayoritas di antaranya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mereka berkata bahwasanya jika tidak sombong maka hukumnya makruh. Kalau celananya, sarungnya di bawah mata kaki tidak sombong maka hukumnya apa? Makruh. Itu tidak sampai haram tapi makruh, dibenci. Dan sebagian segelintir ulama mengatakan hukumnya haram. Di antaranya adalah Ibnu Hajar rahimahullah, di antaranya Ibnu Al-Arabi, saya kalau tidak salah juga ya ada beberapa orang, di antaranya Az-Zahabi. Oleh karenanya kehati-hatian, kewaspadaan mengharuskan kita untuk tidak isbal. Adapun yang berdalil dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia isbal, dia takut, ya, dengan Rasulullah, apakah saya bagaimana dengan sarungku? Ya, kadang-kadang melorot, kecuali saya perhatikan maka naik lagi. Kalau saya tidak perhatikan kadang-kadang melorot. Kata Rasulullah SAW, lasta mimman fa'alahu khuyala. Kau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Di sini Abu Bakar bukan berarti dia isbal, enggak. Dia mengatakan kalau saya tidak perhatikan maka sarung saya melorot. Kalau saya perhatikan tidak melorot lagi, ya. Beda dengan orang sejak awal datang ke tukang jahit, lorotkan, ya. Sejak awal sudah memang di bawah mata kaki. Jadi jangan mengkiaskan diri dengan apa? Abu Bakar. Abu Bakar juga sudah direkomendasi oleh Nabi, kau tidak sombong. Kalau kita siapa yang rekomendasi? Maka memang benar bahwasanya ada khilaf dalam masalah ini, tapi saya katakan rugi kita, waktu berlalu kita tidak dapat pahala. Tinggal tidak susah, tinggal di atas mata kaki masih keren. Masih keren. Bahkan sekarang jadi mode, ya enggak? Mode, ya. Dulu waktu zaman orang masih mencela orang yang celananya cingkrang, dibilang petani lah, ya, sampai ada bilang salafi sawah, ya, salafi wahabi maksudnya, ya, maksud kemudian kebanjiran, ya. Saya waktu itu sempat main ke Australia, ke Sydney, kok saya lihat anak-anak bule-bule kok di atas mata kaki. Ini petani semua atau bagaimana? Ternyata lagi model. Kita di Indonesia lagi dihina-hina, di sana model. Terus saya pulang berapa lama kemudian jadi model di sini. Sudah enggak ada lagi yang mencela apa. Jadi kalau orang Islam yang pakai dibilang kebanjiran, kalau orang bule yang pakai dibilang apa? Top.
Begitulah menunjukkan kehinaan diri kita. Kalau orang boleh bikin apa saja, top. Padahal sama, yang dilakukan kita sama-sama di atas mata kaki. Jadi kadang-kadang sekarang ketemu orang di bawah atas mata kaki, ini orang ngaji apa orang bule atau orang keren, saya nggak tahu. Ini celana di atas mata kaki, ini orang ngaji, apalagi mode, wallahu alam. Pernah saya lihat gitu, ada orang keluar dari mobil, keren, ini orang ngaji. Ternyata ceweknya nggak pakai jilbab, berarti model, bukan orang ngaji. Tapi maksud saya, sekarang alhamdulillah ya. Jadi ketika cingkrang dicontohkan orang bule, sudah orang. Karena mereka nggak berani hina orang bule, karena strata mereka, kasta mereka di bawah orang apa? Orang bule. Tapi kalau kita yang bikin dihina-hina ya. Alhamdulillah orang bule menjalankan sunnah. Sekarang udah jarang orang bilang apa? Cingkrang-cingkrang lagi ya, karena orang sekarang udah jadi model. Tapi intinya ini masalah khilaf kalau di bawah mata kaki. Tapi kewaspadaan sebaiknya kita tidak usah di bawah mata kaki. Kalau paling parah harus takut dikata-katain, ya udah pas di mata kaki, jangan sampai di bawah tulang mata kaki. Selama masih di mata kaki masih aman. Kalau di bawah itu sudah enggak aman. Entah makruh entah haram. Entah makruh entah apa? Haram. Baik. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan memaafkan, mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang mereka. Walahum adzabun alim, ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. 3 orang tersebut, syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa malikun kadzdzab, raja yang berdusta, pendusta, wa ailul mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Al-ail al-faqir. Al-ail maksudnya al-faqir. Di sini ada 3 golongan yang mendapatkan azab yang pedih. Azabnya di antaranya Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya dengan bicara kasih sayang, tapi dengan Allah berbicara dengan mereka dengan pembicaraan penghinaan. Ya, karena kita tahu Allah berbicara menyidang pelaku maksiat, menyidang orang kafir. Allah berbicara, tapi dengan bicara yang menakutkan mereka, menghinakan mereka. Maksudnya di sini Allah tidak bicara dengan mereka, maksudnya dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi Allah berbicara dengan mereka dengan penghinaan. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka, maksudnya dengan pandangan rahmat, karena semua orang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pandangan dengan penuh kasih sayang, ada pandangan dengan kebencian. Seperti kita manusia, kita kalau memandang juga atau senyum, ada senyum kagum, ada senyum bahagia, ada senyum ngejek, senyum macam-macam ya. Memandang pun demikian ya. Walillahil matsalul a'la. Maka yang dimaksud di sini wala yanzuru ilaihim, maksudnya Allah tidak memandang mereka, tidak melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan pandangan marah kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Kenapa? Zina adalah dosa besar, tetapi zina bertingkat-tingkat. Zina bertingkat-tingkat. Di antara zina yang parah yaitu jika faktor untuk berzina semakin sedikit. Orang sudah tua harusnya syahwatnya semakin menurun, tapi dia malah berzina. Kemudian seharusnya tua itu harusnya sudah sering ke masjid, ini malah ke diskotik. Jadi parah, ini orang ini sangat parah. Anak muda zina dosa besar, tapi lebih parah lagi kalau sudah tua berzina. Alhamdulillah ya. Maka seorang kalau sudah tua seharusnya dia tidak berzina, harusnya dia semakin dekat kepada Allah. Ini malah dia terjerumus dalam perzinahan. Maka Allah sudah kasih uzur kepada dia sampai mencapai 60 tahun, tetap dia ternyata semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjerumus dalam zina, maka dosanya tidak sama dengan zina biasa. Sama-sama dosa besar, tapi ini lebih parah. Yang kedua, malikun kadzdzab, raja yang berdusta. Kenapa dosanya sangat besar? Karena raja tidak perlu dusta. Raja yang sesungguhnya, apa yang dia ucapkan bawahannya akan nurut. Kerajaan milik dia, negara milik dia, dia punya pasukan, dia omong apa didengar. Ngapain dia bohong-bohong? Enggak perlu bohong, dia tinggal perintah orang nurut. Ketika raja ini suka berbohong, ini berarti
faktor untuk membuat dia berbohong kecil, tapi dia tetap berbohong, maka ini sangat tercela. Maka di antara sebab dosa menjadi besar ketika faktornya kecil dia masih terjerumus. Itu menjadikan dosa tersebut sangat besar. Seperti orang tua tadi, faktor untuk berzina kecil tapi dia ternyata berzina, maka dosanya menjadi besar. Raja tidak perlu berdosa, sudah ditaati, ngapain dia berdosa? Kemudian yang ketiga, wa'il mustakbir, yaitu sombong, miskin tapi sombong. Miskin harusnya tidak sombong, harusnya tawadhu. Sebab dia untuk sombong tidak ada, tapi kemudian dia tetap sombong, berarti dia parah. Ya. Kalau orang kaya sombong ya biasa ya, biasa. Kalau orang miskin sombong luar biasa. Kok bisa sombong ya? Sombong ya. Kenapa harus sombong? Saya nggak punya apa-apa sombong. Akhirnya kadang-kadang terbawa dengan komunitas ya. Pingin diakui, padahal nggak punya apa-apa ya. Yang penting keren meskipun hutang ya. Ini jadi apa namanya? Hati-hati. Orang miskin harusnya kemiskinan yang dia alami harusnya membuat dia tawadhu. Ini dia malah sombong dan angkuh. Maka orang seperti ini dosanya dosa besar, tidak seperti sombong biasa. Orang kaya sombong ya faktornya untuk sombong besar. Kalau miskin nggak ada faktor untuk sombong. Kenapa dia sombong? Ya, kalau dia sombong berarti dia dosanya parah. Maka dosanya lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu bertingkat-tingkat, tidak satu model. Zina bertingkat-tingkat, sombong bertingkat-tingkat, dusta juga bertingkat-tingkat. Tidak satu model. Seperti zina bertingkat-tingkat ya. Zina secara umum dosa besar, tapi zina dengan istri tetangga lebih besar lagi. Harusnya tetangga adalah kita jaga, malah seorang berzina dengan istrinya. Zina dengan istri teman sama, harusnya namanya teman, kita ada hubungan khusus, kedekatan, malah pacaran sama istrinya. Ini juga dosa besar, zina tidak biasa ya. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan seorang berzina dengan 10 wanita masih lebih baik daripada dia berzina dengan istri apa? Tetangga. Karena itu ada pengkhianatan. Kemudian tua zina ini juga berbeda. Sudah tua masih berzina. Lebih parah lagi zina dengan mahram, tentu lebih parah lagi. Jadi maksud saya zina bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Dusta pun demikian, sombong pun demikian, bertingkat-tingkat. Tapi hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu berkata, Allah berfirman, ini hadis qudsi namanya, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kemudian dinisbahkan kepada Allah. Dan dia tidak sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Allah langsung berfirman lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi. Seorang dapat pahala dengan melantunkan Al-Qur'an. Makanya Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca 3 huruf dapat 30 pahala. Itu hanya berlaku pada Al-Qur'an. Adapun hadis-hadis kita tidak beribadah dengan membacanya sebagai tilawah, tapi kita berpahala karena memahami, belajar. Karena belajarnya. Al-Qur'an tilawahnya saja, seadanya pun kita tidak paham tetap dapat pahala. Ya. Sehingga kita baca. Adapun hadis-hadis tidak. Termasuk hadis qudsi, maka hukumnya tidak sama dengan Al-Qur'an. Demikian juga Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan tidak boleh diriwayatkan secara makna. Adapun hadis qudsi seperti hadis yang lain boleh diriwayatkan dengan makna jika memang ahli bahasa Arab mengerti tentang fikih sehingga dia boleh meriwayatkan dengan makna. Meskipun sama-sama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Al-izzu izari," keperkasaan adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan keagungan, kebesaran adalah selendangku. Faman yunazi'uni adzabtuhu, siapa yang mengorek-ngorekku, ikut-ikutan ya, menyaingiku, yunazi'uni maksudnya menyaingiku. Siapa yang menyaingiku dalam kebesaran dan keagungan dan kesombongan dan keperkasaan, maka aku akan mengazabnya. Adzabtuhu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, al-kibriya'u izari wal azamatu al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, kebesaran atau kesombongan, keangkuhan
adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang coba-coba menyaingiku pada salah satu di antaranya, maka aku lemparkan dalam neraka jahanam. Ini sudah pernah kita singgung. Kenapa sombong itu merupakan dosa besar meskipun kecil? Karena yang berhak sombong hanyalah siapa? Allah. Yang berhak merasa besar hanyalah yang berhak besar adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak punya apa-apa dan kita tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Allah bisa sirnakan dari kita sewaktu-waktu. Dan kita lihat betapa banyak orang tiba-tiba dihilangkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan kekuasaannya, menghilangkan jabatannya, menghilangkan popularitasnya, menghilangkan harga dirinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecerdasannya, tiba-tiba dia sakit, bisa saja. Menghilangkan tubuhnya yang kekar yang dia bangga-bangga, tahu-tahu kena penyakit, tahu-tahu kena kecelakaan ya. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Yang berhak sombong hanyalah Sang pemilik segalanya. Adapun kita tidak memiliki apa-apa. Ya, kita semuanya ini adalah amanah. Kesehatan amanah akan ditanya oleh Allah, harta amanah akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, istri anak semua amanah akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah, tempat tinggal, mobil semuanya amanah akan ditanya dari mana kau dapatkan, untuk membelinya apa yang kau gunakan. Semuanya amanah. Makanya kalau semuanya hilang kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Maka di sini kata Allah, faman yunazi'uni adzabtu. Siapa yang coba-coba menyaingiku, ikut-ikutan sombong, ikut merasa perkasa, ikut merasa besar, ya, maka aku akan azab dia. Aku akan azab dia. Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seorang laki sedang berjalan menggunakan hullah. Hullah itu pakaian yang serasi sepasang atas dan bawah, namanya hullah. Ini dulu model pakaian dahulu, jadi kalau atasnya mungkin warna putih, bawah juga putih, pakaian serasi namanya hullah ya. Tu'jibuhu nafsuhu. Dia pakai pakaian yang keren sehingga dia kagum dengan dirinya sendiri. Murajjilun ra'sahu, yaitu dia sisir rambutnya dengan rapi. Gara-gara bajunya indah, penampilan oke. Yakhtalu fi misyatihi. Akhirnya dia berjalan dengan sombong. Ya. Idz khasafallahu bihi. Tiba-tiba Allah benamkan dia. Fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka dia digoyangkan, yatajal itu digoyangkan begini ya. Di dalam bumi sampai hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih ya. Ini atau kanan kiri atau naik turun digoyangkan sampai hari kiamat ya. Ya, tajaljalu kata Nawawi bil jimain ay yaghusu wa yanzil, yaitu naik turun digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kalau ini orang sombong karena bajunya, ya. Kalau baju penampilan bisa bikin sombong, sekedar baju ya. Apalagi yang lainnya. Apalagi jabatan, apalagi ilmu, apalagi nasab, apalagi kedudukan ya. Bisa bikin sombong. Orang bisa sombong dengan ketampanannya, orang bisa sombong dengan kecantikannya, sehingga dia pede keluar dengan sombong, dengan gaya. Dan ini dilakukan oleh Qarun. Kata Allah, fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar satu hari dengan kerennya semua dia keluar. Dia bawa anak buahnya dengan bajunya indah, dengan hartanya, dia lagi pamer keluar dengan penuh kesombongan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan benamkan rumahnya, hartanya semua dalam tanah. Lihat Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Kalau mau bilang sombong, harusnya saat itu sombong. Karena Nabi ketika itu diusir oleh kaum Quraisy 8 tahun yang lalu, harus pergi diam-diam, pakai strategi biar selamat sampai di Madinah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW serang penduduk kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. Rasulullah SAW mungkin kalau waktunya sombong. Petantang petenteng, mana kalian sini, semua sini, saya kasih pelajaran. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah disebutkan beliau naik ontanya dengan penuh ketundukan sampai dia jenggotnya hampir mengenai pelana onta, benar-benar menundukkan diri. Tidak ada keangkuhan sama sekali karena dia tahu semua kemenangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Nasrullah, pertolongan dari siapa? Allah. Tidak ada kesombongan ya.
Ini baru keren sedikit, baru pakai punya baju bagus, baru ganteng sedikit sudah wah sombong. Tahu-tahu ketabrak mobil sudah. Alhamdulillah. Ya, kita nggak tahu kapan tahu-tahu dibenamkan dalam tanah. Namun hadis ini memberikan kita kewaspadaan bahwasanya sombong itu sebabnya banyak. Baju bisa bikin apa? Sombong. Ketampanan bisa bikin sombong. Ya. Baru ibu-ibu baru keluar dari salon, wah sombong. Ya. Padahal cantik palsu semuanya pakai apa? Bukan aslinya seperti itu. Kalau nggak punya duit, wah, aslinya ketahuan ya. Tapi maksud saya hati-hati, maka kita seorang bisa terjerumus dalam kesombongan dengan banyak sebab. Dan kita lihat ya, sombong karena harta banyak, ya. Sombong karena bisa beli mobil mewah juga banyak ya. Sombong karena jabatan juga banyak, sombong karena banyak pengikut juga banyak. Di antara sombong arogan. Arogan itu sombong. Orang arogan itu biasanya kenapa? Karena sombong, mentang-mentang, merendahkan. Itu sombong. Dari ucapannya, dari teriakannya, dari wah. Kenapa dia ada backingan di belakang, makanya dia angkuh. Hati-hati ikhwan. Gara-gara baju saja Allah pernah membenamkan seseorang dalam tanah. Sampai sombong gara-gara ilmu, merendahkan yang lain. Sombong gara-gara necis. Ini gara-gara necis masuk. Gara-gara necis keren. Karena Rasulullah sebutkan di sini kata Rasulullah SAW, murajjilun ra'sahu, dia sisir rambutnya, keren jadinya. Baju keren, rambutnya keren, wah keren, keren masuk dalam bumi. Kita nggak tahu kapan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis yang terakhir, di sini ada pembahasan apakah orang ini kemudian meninggal sehingga diazab dengan azab kubur seperti itu, atau dia dalam kondisi hidup kemudian disiksa ya. Allah alam bisawab. Tapi dua-duanya menunjukkan dia sedang disiksa. Ada yang mengatakan dia dijadikan mati oleh Allah sehingga diazab dengan azab kubur seperti itu. Ada yang mengatakan orang ini tetap dihidupkan dan disiksa seperti sampai hari kiamat. Ini semua gara-gara kesombongan yang dia lakukan. Jadi kita harus benar-benar sering mendeteksi diri kita. Kalau omongan kita kelihatan sombong, kita istighfar. Kalau tulisan kita kelihatan sombong, kita istighfar. Ya, signal kita harus kuat. Kalau ya sudah, kita harus rubah ini sombong, ini angkuh nih. Jangan sampai kita terbawa. Karena sombong itu pelan-pelan. Kecil, sombongnya kecil kita biarkan. Dia mulai membesar. Kita biarin lagi, membesar lagi. Sampai ketika sudah sombong banget, kita nggak sadar kalau kita itu apa sombong. Apalagi kemudian ada penjilat-penjilat meniup. Oh iya memang, wow. Ditiup-tiup semakin apa? Besar ya, sebesar. Hadis terakhir, wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Salamah ibn al-Aqwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin. Senantiasa seorang yadhhabu bi nafsihi, maksudnya adalah yartafi'u wa yatakabbar, merasa dirinya tinggi, Ini saya disebutkan tadi, sombong itu bertahap, tidak langsung. Sombong itu bertahap, kecil-kecilan. Dari mungkin dia jagoan kampung, kemudian jagoan kota, kemudian jagoan negeri, kemudian terakhir jagoan neon. Kemudian jadi bertahap, sombong tidak langsung, dia bertahap. Kata Nabi SAW, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi. Maksudnya kata An-Nawawi, yartafi wa yatakabbar. Seorang mulai sombong sedikit-sedikit ya. Sombong. Orang sombong kalau dengan harta kan gitu, mulai sombong mungkin dengan pakaiannya, mulai sombong dengan mobilnya, mulai sombong dengan jamnya, mulai sombong dengan rumahnya, mulai sombong dengan harta emasnya ya. Mulai sombong dengan perhiasannya, mulai terus sampai bertumpuk kesombongan. Semua sebab kesombongan ada dan dia sombong. Ya, sama orang sombong juga di jabatan mungkin sombong dari misalnya karena dia jabatan kecil mulai sombong, mulai besar, semakin besar semakin angkuh sehingga lupa diri. Hatta yuktaba fil jabbarin. Akhirnya dia dicatat oleh Allah termasuk al-jabbarin, orang-orang yang angkuh, semena-mena, orang-orang yang lalim. Ya, kesombongan tersebut akan mengantarkan dia berbuat kelaliman, semena-mena, sikap arogan, ya. Tapi bertahap, tidak langsung. Tapi cikal bakal sombong sudah ada. Kemudian dia rawat jadi besarlah kesombongannya. Fayusibuhu ma asabahum. Maka fayusibahu ma asabahum,
maka menimpa dia apa yang menimpa orang-orang sombong tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang hasan. Dan ini tadi saya katakan seorang harus mencegah kesombongan sejak awal, sejak dini. Kalau dia sudah terdeteksi dia rasa dirinya sombong atau ada yang menegur, antum kayaknya sombong ngomong itu, kamu sombong sekali. Hati-hati. Karena sombong itu terkadang tidak kita rasakan tapi dirasakan oleh teman kita. Dirasakan oleh lawan bicara. Kadang kita tidak sadar tapi istri kita menyadarkan, kamu sombong. Ya, kamu sombong. Kalau sudah ada teguran kita introspeksi diri, jangan kita ego. Enggak. Itu ego. Kalau udah ego repot. Akhirnya sombong tersebut akan berkembang dan berkembang. Sehingga orang-orang sombong tersebut ketika mati ya kemudian dibangkit pada hari kiamat dengan penuh kehinaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsaridzal fi suwarir rijal yakhsyahumudzul min kulli makan. Sungguhnya orang-orang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ukurannya kecil seperti semut tapi bentuknya manusia. Yakhsyahumudzul min kulli makan, diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, hampir diinjak ini, diinjak manusia. Dia dibangkitkan karena dia dulu merasa besar, maka dibangkitkan dalam bentuk kecil, hampir diinjak-injak oleh orang-orang yang dibangkitkan bersamanya. Terhina dia dari segala sisi karena selama ini dia merasa besar dari segala sisi. Dia dibangkitkan terhina dari segala sisi. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari sikap sombong dan ujub. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.